Kemampuan aplikasi untuk saling terhubung dan bertukar data menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan perangkat lunak. Salah satu komponen utama yang memungkinkan hal tersebut terjadi adalah API atau Application Programming Interface. Apa itu API? API adalah sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. API dapat diibaratkan seperti jembatan yang menghubungkan dua sistem berbeda agar bisa saling bertukar informasi, perintah, dan atau data secara efisien dan terstruktur. Contoh sederhananya, saat kamu membuka aplikasi cuaca di smartphone dan melihat suhu di kotamu, aplikasi tersebut sebenarnya mengambil data dari server pihak ketiga seperti BMKG atau Open Weather Map melalui API. Aplikasi tidak perlu menyimpan semua data cuaca secara lokal. Cukup mengirim permintaan lewat API dan menerima data real time sebagai balasannya. Mengapa API penting? API bukan hanya sekedar fitur tambahan, melainkan fondasi penting dalam pengembangan sistem modern. Beberapa alasan mengapa API sangat krusial, diantaranya mempermudah integrasi antar sistem, meningkatkan efisiensi waktu pengembangan, menghemat biaya karena tidak perlu membangun semua dari nol, mendukung otomatisasi dan modularitas sistem, dan memperkuat keamanan melalui autentikasi dan otorisasi tanpa API. Integrasi seperti login menggunakan Google, pembayaran dengan dompet digital, atau notifikasi via WhatsApp akan jauh lebih kompleks. Bagaimana cara kerja API? Bayangin kamu lagi di restoran. Di sana ada menu yang nunjukin semua makanan yang bisa kamu pesan. Nah, di dunia pemrograman, menu itu ibarat API yang nunjukin semua layanan atau data yang bisa kita akses dari server. Setelah kamu pilih makanan, kamu ngasih pesanan ke pelayan. Pelayan ini kayak API request. Dia bawa permintaan kamu ke dapur. Di dapur, koki akan masak makanan yang kamu pesan. Ini ibarat server yang memproses permintaan dari aplikasi kamu. Setelah makanan jadi, pelayan nganterin makanan itu ke meja kamu. Nah, ini yang disebut API respon, jawaban dari server yang dikirim balik ke aplikasi kamu. Kalau kita lihat dari sisi teknisnya, klien misalnya aplikasi mobile atau web front end ngirim permintaan ke server lewat API. Server nangkep permintaan itu, proses, lalu balikin hasilnya. Hasilnya biasanya dalam format JSON atau XML dan disertai dengan kode status HTTP. Contohnya, pas kita buka aplikasi ojek online, kita bisa lihat driver terdekat, pesan makanan, atau bayar pakai e-wallet. Itu semua terjadi lewat API yang kerja di belakang layar. Komponen-komponen penting dalam API. Kalau API itu adalah jalur komunikasi antara klien dan server, maka di dalamnya ada beberapa komponen penting yang bikin proses komunikasi itu bisa jalan. Yang pertama, endpoint. Bayangin ini kayak alamat tujuan. Contohnya, /API/produk. Ini nunjukin kita lagi minta data produk. Jadi, setiap fitur biasanya punya endpoint sendiri. Yang kedua, method. Method itu kayak jenis aksi yang mau kita lakukan. Beberapa metode HTTP yang sering dipakai yaitu ada get, post, put, dan delete. Yang ketiga, request. Request adalah permintaan yang dikirim dari klien ke server. Isinya bisa berupa data, metode, dan informasi lain. Yang keempat, respon. Nah, ini balasan dari server ke klien. Isinya bisa data atau pesan, tergantung dari permintaan yang kamu kirim. Yang kelima, header. Header ini kayak amplop surat, isinya informasi tambahan. Contohnya, API key buat autentikasi, tipe data, dan lain-lain. Yang keenam, status kode. Kode status nunjukin hasil dari permintaan kamu. Beberapa contoh yang sering ditemui ada 200 oke, artinya sukses. Kode 201 data berhasil buat. Kode 400 ada yang salah di request. Kode 401 butuh login. Kode 404 datanya nggak ada. Dan kode 500 itu servernya yang error. Intinya,
Status kode itu kayak notifikasi berhasil atau gagal dan kenapa. Jenis-jenis API. API itu gak cuma satu. Ada beberapa tipe API yang dipakai tergantung kebutuhan dan level aksesnya. Yang pertama, Open API. Ini tipe API yang bebas diakses oleh siapa saja. Contohnya, Google Maps API bisa kamu pakai buat nampilin peta di aplikasi kamu. Yang kedua, Private API. Nah, kalau ini khusus internal aja, cuma bisa dipakai di dalam organisasi atau perusahaan tertentu. Misalnya, API internal perusahaan buat ambil data keuangan atau data user yang sensitif, bukan buat konsumsi publik, jadi lebih aman dan tertutup. Yang ketiga, Partner API. Mirip privat, tapi aksesnya dikasih buat mitra bisnis tertentu. Biasanya butuh otorisasi khusus. Contoh, sebuah e-commerce ngasih akses API ke partner logistik biar bisa tracking pengiriman. Yang keempat, Composite API. Ini tipe API yang bisa menggabungkan beberapa permintaan sekaligus dalam satu request. Jadi hemat waktu, hemat bandwidth, dan lebih efisien. Contoh, dalam satu request bisa sekaligus ambil data user, transaksi, dan alamat. Arsitektur API yang populer. API memiliki beberapa arsitektur atau pendekatan dalam cara penyampaian data antara klien dan server. 3 arsitektur yang paling sering digunakan adalah 1. Representational State Transfer. REST adalah arsitektur API yang paling umum dan populer digunakan saat ini, menggunakan HTTP method seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Format data biasanya dalam bentuk JSON, bersifat sederhana, ringan, dan mudah diimplementasikan. Banyak digunakan dalam pengembangan web dan aplikasi mobile. REST sangat cocok untuk sistem yang tidak terlalu kompleks dan memerlukan komunikasi cepat antara klien dan server. Yang kedua, Simple Object Access Protocol. SOAP merupakan arsitektur yang lebih formal dan ketat dibanding REST. Berbasis XML untuk pertukaran data, memiliki aturan baku yang lebih banyak dan lebih kompleks. Cocok digunakan dalam lingkungan enterprise seperti sistem keuangan, perbankan, dan pemerintahan. Mendukung standar keamanan yang lebih tinggi meskipun berat. SOAP tetap digunakan karena tingkat keamanan yang tinggi. Dan yang ketiga, GraphQL. GraphQL adalah arsitektur API yang dikembangkan oleh Facebook dan menjadi alternatif modern dari REST. Memungkinkan klien untuk meminta data spesifik yang dibutuhkan, mengurangi beban permintaan berulang karena dapat mengakses banyak data dalam satu request, efisien dalam menangani data yang kompleks dan saling terhubung. GraphQL sangat berguna dalam aplikasi yang dinamis dan memiliki kebutuhan data yang bervariasi. Setelah memahami dasar-dasar API, saatnya kita masuk ke Swagger, yaitu salah satu toolset paling populer untuk mendokumentasikan dan menguji API secara efisien. Apa itu Swagger? Swagger adalah framework open source yang digunakan untuk mendeskripsikan, mendokumentasikan, dan menguji RESTful API menggunakan format standar seperti YAML atau JSON. Sejak versi 3.0, Swagger diadopsi sebagai bagian dari Open API Specification atau bisa disingkat dengan OAS. Swagger sangat berguna untuk tim pengembangan karena memungkinkan back-end dan front-end bekerja secara paralel, menghindari miskomunikasi, dan membuat dokumentasi yang bisa langsung diuji browser. Fungsi dan tujuan Swagger. Tanpa Swagger, dokumentasi API yang sering manual dan mudah tidak sinkron dengan kode, front-end kesulitan memahami struktur endpoint. Testing harus lewat tool terpisah seperti Postman. Dengan Swagger, dokumentasi otomatis dan real-time. Endpoint dijelaskan secara detail dan rapi. API bisa langsung diuji di browser lewat Swagger UI. Swagger menjadi single source of truth untuk seluruh tim development. Komponen API terdiri dari Open API atau bisa disebut OAS, Swagger Editor, Swagger UI, dan Swagger Codegun, Swagger Hub. Jadi Swagger itu
bisa diimplementasikan di beberapa bahasa pemrograman. Seperti di PHP, bisa saja digunakan di framework Laravel yang nanti kita harus menginstal package atau library yang namanya Swagger UI Express, atau ingin menggunakan di Node.js, jadi bisa menginstal package atau library Swagger JS Doge. Lalu misalkan ingin menggunakan di bahasa pemrograman Java, kita bisa menggunakan Swagger Spring Boot. Nah, di sini saya akan langsung mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan API Explore yang disediakan oleh Swagger. Jadi, di sini saya akan mengenalkan menunya. Nah, untuk di sini ini ada tipe API, itu ada tipenya REST atau Kafka. Nah, di sini itu ada metodenya. Kita bisa memilih metode atau apa yang akan kita lakukan. Di sini ada metode get, post, put, delete, page, dan option. Nah, di sini saya sudah mempunyai sampel untuk API-nya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini untuk di sini di yang sebelah kiri ini kita masukkan itu si endpoint-nya. Di sini nama endpoint-nya, lalu di sini itu untuk nama peletakan filenya. Nah, kalau untuk cara penggunaan itu, kalau di sini itu, kalau yang saya itu harus menggunakan barrier token. Barrier token ini didapatkan dari mana? Dari ketika kita berhasil login, nanti kita bisa mendapatkan barrier token, dan itu yang bisa kita gunakan untuk datanya supaya muncul. Untuk implementasi atau settingan konfigurasi setiap API itu beda-beda, bisa kita sesuaikan. Kalau di kasus saya ini harus menggunakan token baru datanya muncul, jadi harus login dulu baru datanya muncul. Selanjutnya ke header parameter ini ya, ada tipe, name atau value sama value. Tipenya itu path-nya API itu yang ini, path-nya yang sini, lalu ada path-nya juga kategoris. Dan di sini HTTP reader authorization itu yaitu salah satu konfigurasi yang sudah disediakan atau sudah disetting oleh yang punya API, jadi kita bisa menyeting seperti itu. Nah, di sini kan saya sudah menambahkan authorization barrier. Nah, kalau kita sini kirim send, kita loading dulu, tunggu. Nah, setelah kita menunggu waktu, dan di sini hasilnya datanya muncul ya, data yang ingin kita tampilkan. Saya di sini ingin menampilkan kategori. Di sini ada ID, name, description, created at, dan update at. Created at dan update at ini dibuat, jadi si backend ini dibuat menggunakan Laravel, yaitu menggunakan PHP dengan framework Laravel. Jadi untuk defaultnya itu pasti bakal ada file yang namanya created at sama update at. Seperti itu. Misalkan di sini saya ingin memanggil data dari room. Nah, kita coba seperti ini. Room. Oh, berarti namanya pakai S. Rooms. Nah, maka datanya juga akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi begitu cara penggunaan API menggunakan Explorer untuk mengecek kita sebelum ke implementasi kode itu datanya itu sudah bisa ditampilkan atau tidak. Jadi untuk sistem pengerjaan itu ada back end dan front end. Jadi kalau dalam dunia kerja biasanya back end yang ngerjain back end, ngerjain codingnya, atau front end itu bikin tampilan UI UX-nya. Jadi di antara back end dan front end ini harus terjadi match atau kecocokan di semua nama kolom atau nama tabel. Jadi untuk mengecek itu sudah cocok atau belum, atau sudah berhasil atau belum, ya kita bisa menggunakan API dari Swagger ini, Explorer dari Swagger. Sebenarnya ada banyak seperti yang namanya Postman atau Thunder Client, itu bisa kita gunakan untuk mengecek API kita. Jadi kita simpulkan
API adalah fondasi penting dari sistem digital saat ini, dan Swagger adalah alat terbaik untuk membantu kamu mendesain, mendokumentasikan, dan menguji API dengan efisien. Dengan Swagger, dokumentasi API menjadi jelas, standar, dan selalu up to date. Developer front-end dapat mencoba endpoint tanpa harus tanya-tanya back-end. Tim QA bisa langsung mengetes fitur lewat Swagger UI. Developer bisa generate kode klien secara otomatis.